Waktu telah berlalu dengan cepat, kini usia kehamilan Anjani telah menginjak trimester ketiga, tepatnya 8 bulan. Sejak memasuki trimester ketiga, Anjani mengalami keluhan susah tidur di malam hari. Walaupun AC telah ia hidupkan, tetap saja ia terus merasakan gerah yang berlebihan. Kata dokter Anggita, itu adalah hal yang wajar karena aliran darah pada ibu hamil selalu meningkat. Maka dari itu Anjani sungguh menikmati proses kehamilannya saat ini. Sebentar lagi kakak dan juga adik akan segera lahir ya. Mama sungguh tak sabar menanti kehadiran kalian. Anjani mengelus perutnya dengan penuh kasih sayang. Ia begitu bahagia, terutama sejak Abimanyu mengetahui jika Anjani hamil anak kembar. Pria itu terus-menerus menjaga Anjani sepanjang waktu. Abimanyu sungguh membuktikan perkataannya dahulu, jika Abimanyu akan terus mencintai Anjani dan selalu menjaganya. Anjani mengingat suaminya yang setiap pagi hari akan membuatkan sarapan untuknya. Pada siang hari Abimanyu akan pulang ke rumah menikmati makan siang bersama dirinya, dan akhir-akhir ini dia jarang sekali lembur. Setiap pukul 4 sore Abimanyu selalu tiba di rumah tepat waktu. Selamat sore, Tuan. Nyonya Anjani saat ini berada di taman bunga. Asih membukakan pintu rumah ketika Abimanyu sudah pulang. Abimanyu mengangguk tanpa menjawab perkataan Asih dan langsung berjalan ke arah taman bunga yang berada tepat di belakang rumah mereka. Abimanyu lah yang membuatkan taman bunga tersebut khusus untuk istrinya. Ia ingin agar Anjani tidak merasakan bosan jika berada di rumah. Dari kejauhan dia melihat Anjani yang sedang duduk di sebuah kursi putih, tangannya memegang beberapa tangkai mawar merah. Abimanyu berjalan mengendap-endap hingga ke belakang tubuh Anjani. Ketika ia akan mengagetkan Anjani, tiba-tiba saja. Au! Anjani kesakitan ketika duri mawar yang berada di genggamannya tersebut menusuk jemarinya. Astaga sayang! Abimanyu dengan panik mendekati Anjani dan berjongkok di hadapan Anjani. Ketika melihat ibu jari Anjani yang mengeluarkan darah segar, Abimanyu segera mengambil sapu tangan dari sakunya lalu menutup ibu jari Anjani yang terkena duri agar tidak terus mengeluarkan darah. Dengan sigap Abimanyu menggendong Anjani lalu membuang beberapa tangkai bunga mawar merah itu lalu memasuki rumah. Abimanyu meletakkan Anjani di atas kasur lalu mengambil kotak P3K. Mas, aku tidak apa-apa, hanya tertusuk duri saja. Tidak boleh mengatakan tidak apa-apa, darahnya begitu banyak, jika saja bunga mawar itu dapat berbicara aku sudah mengomelinya habis-habisan. Abimanyu lalu fokus mengobati Anjani. Kamu marah kepada setangkai bunga? Tentu saja karena dia telah menyakitimu. Anjani tertawa, ia melihat ibu jarinya yang telah terbungkus plester. Suamiku begitu baik dan perhatian. Abimanyu mengabaikan perkataan Anjani lalu memegang perut istrinya yang tampak begitu bulat dan besar itu. Ia menempelkan telinganya di perut Anjani. Tiba-tiba saja perut Anjani menonjol dengan kuat. Abimanyu tertawa lebar, wajahnya serasa ditendang. Hei jagoan, mau bermain dengan papa rupanya. Abimanyu berteriak girang ketika melihat calon anaknya yang begitu aktif. Setelah beberapa kali melakukan pemeriksaan USG, Abimanyu mengetahui jika calon anaknya adalah sepasang perempuan dan laki-laki. Jika anak kita lahir nantinya pasti akan sangat menyenangkan. Jika dia perempuan maka dia akan sangat cantik seperti ibunya. Anjani berpendapat. Dan jika dia pria dia akan sangat tampan seperti papanya. Keduanya saling menatap mata satu sama lain dengan pandangan teduh. Perlahan Abimanyu mendekatkan wajahnya ke Anjani lalu menciumnya. Anjani mendorong Abimanyu. Cepatlah mandi, atau mau aku mandikan? Boleh, jika memang itu yang akan kamu lakukan maka lakukanlah.
Dasar mesum. Wajah Anjani memerah. Tetapi aku serius, sekarang ayo kita mandi. Tidak, aku sudah mandi sayang, kamu saja yang mandi, lihatlah rambutku yang masih basah ini. Tetapi aku ingin mandi bersama, ayo temani aku mandi. Abimanyu memaksa lalu menggendong Anjani langsung memasukkan ke dalam bathtub yang penuh dengan air hangat. Perlahan Abimanyu membuka satu persatu pakaian Anjani dan juga dirinya sendiri. Abimanyu, kita akan mandi bersama, sayangku. Sayang, akhir-akhir ini perut terasa mulas tapi tidak terlalu sering, keluh Anjani kepada Abimanyu. Saat ini mereka sedang menikmati makan malam. Cuti. Benarkah? Aku akan segera mengambil. Tidak usah, pekerjaanmu sangat penting sekarang. Herlambang Group dalam masa kejayaannya dan perusahaan sangat membutuhkanmu. Aku tidak ingin kau meninggalkan pekerjaanmu. Aku bosnya jika kamu lupa. Abimanyu mengelus pipi Anjani. Kamu adalah yang paling penting, aku tetap akan mengambil cuti besok dan kita akan pergi menemui Dokter Anggita. Anjani sedikit tidak enak hati. Jika dia mengeluhkan apa yang ia rasakan, Abimanyu pasti langsung memprioritaskan dirinya. Tetapi dia merasa semakin tidak enak karena suatu hari ia pernah mengeluh sakit perut akibat telat makan. Abimanyu yang sedang bertugas di luar kota langsung pulang ke rumah saat itu juga. Sayang, di rumah ada biasi atau aku bisa juga meminta nenek untuk tinggal di sini. Aku tidak ingin kamu meninggalkan pekerjaanmu yang menumpuk. Lagi pula Papa Yudo selalu di rumahnya sekarang. Aku bisa menelpon dia jika aku membutuhkan bantuan. Kamu fokuslah di pekerjaanmu, Mas. Asih membawa satu gelas susu dan juga bubur kacang hijau kesukaan Anjani lalu menyodorkan kepadanya. Benar sekali Tuan, saya akan selalu menjaga Nyonya seperti anak saya sendiri. Abimanyu memang merasa pekerjaannya di kantor semakin banyak dan menumpuk. Banyak sekali berkas-berkas yang harus ia periksa dan membutuhkan tanda tangannya. Bahkan ada beberapa pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Tetapi melihat Anjani yang berkata sudah mulai merasakan mulas pada perutnya membuat Abimanyu begitu khawatir. Apakah tidak apa-apa jika aku meminta Nenek Murni untuk tinggal di sini? Untuk sementara saja hingga kamu melahirkan. Abimanyu meminta pendapat Anjani. Ia takut jika Anjani tidak nyaman kalau ada Murni di sini. Bagaimanapun dulu mereka pernah tidak akur walaupun semua telah berubah. Itu juga adalah ide yang bagus, apapun keputusan suamiku tentu saja aku sangat mendukung. Abimanyu tersenyum lega mendengar jawaban itu dari Anjani. Esok dia akan meminta Murni untuk tinggal di sini. Tiba-tiba bel rumah berbunyi berkali-kali. Asih dengan cepat berlari ke ruang tamu dan membuka pintu. Tetapi dia langsung terkejut ketika melihat Rati berdiri di depan pintu dengan wajah pongahnya. Dengan tidak sopan, Rati menggeret kopernya memasuki rumah. Rati begitu terpukau oleh interior mewah rumah ini. Rati, mengapa kamu bisa berada di sini? Dengan cepat Asih menarik Rati keluar dari dalam rumah menuju teras. Bu. Kenapa aku ditarik keluar? Aku kan pengen masuk. Rati adalah gadis anggun dan cantik tetapi begitu keras kepala. Ia menatap Asih dengan pandangan kesal. Susah payah dia mencari alamat rumah Tuan Abimanyu hanya untuk bertemu dengan Asih. Selama ini Asih selalu saja melarangnya untuk datang ke sini. Aku mau minta uang jajan, Bu. Uang yang selama ini ibu kasih benar-benar sudah habis. Aku ingin tinggal di sini. Rumah ini begitu mewah. Rati, jaga bicaramu, itu bukan rumah ibu tetapi rumah majikan ibu.
Mereka berdua sangat baik kepada ibu, jadi sebaiknya kamu pergi saja dari rumah ini. Asih sangat tahu sikap Ratih sehingga ia tak ingin Ratih membuat kedua majikannya tidak nyaman. Tapi, aku mulai hari ini ingin tinggal di sini, aku lelah tinggal di kos-kosan. Makan masak sendiri, mencuci baju sendiri. Aku ingin tinggal di sini saja. Asih kecewa dengan sikap Ratih yang tidak berubah. Di sini ibu bekerja bukan menganggur. Pokoknya sekarang kamu pergi dari sini. Siapa yang datang, Bi? Tanya Anjani lalu beranjak dari meja makan menyusul Asih. Asih menjadi sedikit tidak enak dan menatap Anjani takut-takut. Maaf, Nyonya, dia putri saya namanya Ratih. Saya ingin tinggal di sini, ucap Ratih secara tiba-tiba membuat Anjani menaikkan sebelah alisnya. Heran. Jika mau tinggal di sini berarti kamu bersedia bekerja sebagai asisten rumah tangga. Apakah kau mau? Tidak, ibuku sudah bekerja di sini tetapi aku ingin tinggal di sini karena di kos-kosan masa pembayaranku sudah habis, bukankah tidak ada ruginya jika aku tinggal di sini? Rumahmu begitu besar. Aku tidak mau menampung orang yang makan secara gratis. Jika ingin bekerja di sini ya harus bersedia menjadi asisten rumah tangga, jawab Anjani ketus. Ratih, tegur Asih dengan keras. Jangan bertindak kurang ajar. Jangan mengulangi kesalahan yang sama, Ratih. Mata Asih menatap tajam, seketika Ratih menunduk. David yang baru saja selesai memarkirkan mobilnya terkejut melihat keributan itu. Gadis yang menenteng tas itu datang ke sini bersama dirinya. Nyonya Anjani, maaf. Tiba-tiba David langsung datang mendekati mereka semua. Lalu David menatap gadis itu dengan marah. Kamu telah membohongiku. Kamu berkata ingin menemui ibumu dan ingin bekerja di rumah ini. Tapi apa ini? David bertemu dengan Ratih di sebuah kafe sore ini. Ratih tak sengaja bertanya kepada David, apakah dia tahu alamat rumah Abimanyu dan juga Anjani. Tentu saja David saat itu terkejut. Aku ingin mencari ibuku yang bekerja di rumah tersebut. Beberapa bulan ini aku kehilangan kontak dengannya karena ponselku hilang, jelas gadis itu. Memang siapa ibumu? Dan siapa namamu? Tanya David. Namaku Ratih dan ibuku bernama Asih. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tersebut. Lalu Ratih mengeluarkan selembar foto yang memperlihatkan Asih dengan Ratih sedang tersenyum. David langsung percaya jika Ratih memang putrinya Asih. Sesungguhnya David dan Asih memang dekat. David menilai jika Asih adalah asisten rumah tangga yang bertanggung jawab. Ketika David selalu bertandang ke rumah Abimanyu, Asih akan mengurusnya seperti anak sendiri, seperti menyiapkan makan, menyetrika bajunya del. Jadi ketika ia bertemu dengan Ratih yang ternyata anak Asih, tanpa pikir panjang ia mengajaknya untuk menemui Asih di rumah ini. Seketika David bersimpuh di kaki Anjani. Nyonya Anjani, maafkan aku. Aku telah lalai membawa orang sembarangan, kupikir dia adalah gadis yang baik-baik yang mencari ibunya tetapi ternyata dia amat sangat kurang ajar. Matanya menatap Ratih dengan tajam lalu ia kembali bangkit. Sekarang ayo ikut aku, kamu telah berbuat kurang ajar kepada majikanku. Aku menyesal telah menolongmu. David dengan marah menarik tangan Ratih hendak membawanya pergi dari sana. Asih diam saja melihat Ratih yang diseret pergi. Pikir Asih itu memang lebih baik. Asih teringat jika dulu Ratih pernah bersikap sama dengan majikannya terdahulu, sehingga membuat Ratih tidak diterima dan diusir di rumah majikannya yang terdahulu. Asih lalu dengan susah payah memuliakan Ratih di sebuah kampus dan menyewakan sebuah kos-kosan untuknya di luar kota.
Selama 1 tahun Ratih hidup jauh dengan Asih. Ratih sangat senang tapi akhir-akhir ini gadis itu malah sibuk mencari dirinya. Asih memang sengaja tidak memberitahu alamat rumah ini kepada putrinya karena tak mau jika Ratih melakukan hal yang sama kepada Anjani. Yaitu membuat keributan dan berbuat semena-mena. Asih pun bersimpuh di kaki Anjani. "Nyonya, bolehkah aku jujur?" Anjani menatap Asih dengan rasa ingin tahu. "Katakan." Sesungguhnya Ratih memang memiliki sifat yang kurang baik. "Ketika aku dulu bekerja dengan majikanku, dia bersikap semena-mena terhadap para pelayan. Hal itulah yang membuat aku mengirim Ratih di luar kota dan berusaha mengirimkan uang terus-menerus kepadanya agar dia tidak mengganggu pekerjaanku lagi dan membuat keributan. Tapi siapa sangka majikanku terdahulu telah bangkrut dan aku dipecat. Berbulan-bulan aku menganggur tetapi Ratih masih saja bertahan di luar kota. Jadi ketika aku mendapatkan tawaran dari David untuk bekerja di sini, aku sangat senang karena membutuhkan uang. Tapi aku tidak menyangka dia akan datang ke rumah ini dan membuat kekacauan." David berhenti. David yang akan menyeret Ratih keluar gerbang menoleh. Ia menatap Anjani penuh tanya. "Bawa dia ke sini," perintah Anjani kemudian. Ketika David dan Ratih sudah mendekat kepadanya dengan tegas, Anjani berkata, "David, tentu saja hari ini aku akan menghukummu karena kamu telah lalai percaya begitu saja kepada orang lain dan membawanya ke rumah ini." David menunduk. "Nyonya, aku benar-benar merasa bersalah kepadamu. Aku telah melakukan kesalahan besar karena percaya begitu saja dengan wanita ini dan membuat kekacauan ini. Aku berhak dihukum. Esok hari jika ada siapapun yang ingin bertemu denganku, harusnya kau pikir dahulu dan selidiki orang tersebut. Hari ini kamu begitu lalai tetapi aku maafkanmu. Setiap orang pasti memiliki kesalahan." Lalu Anjani menatap Ratih yang ternyata menunduk. "Mengapa kau diam seperti anak kucing? Kemana kesombongan yang telah kau besarkan tadi?" Ratih mendongak menatap Anjani. "Maaf Nyonya, aku sadar aku salah, tapi bolehkah aku tinggal di sini? Aku akan bekerja juga untukmu. Jika aku berkata tidak, bagaimana?" "Nyonya, beri aku waktu 7 hari untuk membuktikan semuanya. Jika aku mampu bekerja dengan baik, aku tidak akan pernah mengganggu hidupmu. Aku hanya butuh tempat tinggal dan uang untuk biaya kuliahku. Maaf, sifat burukku karena terlalu pongah dan egois. Aku memang orang yang tidak baik, tapi bolehkah aku tinggal di sini? Aku berjanji akan bekerja dengan baik." Ratih lagi-lagi memohon. Anjani menatap Ratih dengan serius. Tadi ketika pertama datang wanita itu bersikap pongah dan seolah-olah berkuasa, tetapi mengapa kini berubah? Anjani akan menyelidiki secepatnya. Anjani mengangguk. "Masuklah, kamarmu berada di sebelah kamar ibumu. David, kamu ikut denganku." Anjani membawa David pergi ke ruang kerja Abimanyu. Abimanyu yang sejak tadi menyaksikan kejadian itu diam saja karena ia yakin istrinya mampu mengatasi segalanya. Kini Abimanyu berjalan mengikuti Anjani dan David yang pergi ke ruang kerjanya. "Kesalahanmu hari ini sungguh teledor. Aku sesungguhnya begitu kesal kepadamu." Anjani mendengus. Ia sungguh tak habis pikir bagaimana orang kepercayaan suaminya yang selama ini begitu kompeten salah menilai niat seseorang. "Tadi sore ketika aku baru saja memasuki kafe, dia sedang menangis sendirian di pojok kafe. Lalu dia mendekatiku dan bertanya alamat rumah ini Nyonya. Ketika dia mengeluarkan sebuah foto yang berisikan dirinya dan Bi Asih mengatakan jika dia anaknya. Aku terkejut. Aku berpikir jika dia gadis baik-baik dan aku berusaha mempertemukan mereka berdua. Aku tidak menyangka itu adalah kesalahan besar yang pernah aku lakukan Nyonya. Tuan Abimanyu, silahkan hukum aku."
David langsung berlutut di hadapan Abimanyu yang memasuki ruang kerja. "Kau memang pantas dihukum," Abimanyu berkata dengan dingin. "Kau telah membuat istriku tidak nyaman, David. Tapi sebelum itu selidiki tentang Ratih secepatnya. Aku memang membutuhkan asisten rumah tangga. Jika memang dia bukan gadis baik-baik dan bermain-main denganku, aku akan melakukan sesuatu hal kepadanya," sahut Anjani. "Apakah itu tidak apa sayang? Mengapa kita tidak langsung mengusirnya?" tanya Abimanyu. "Kita tunggu informasi dari David." Sepertinya gadis itu menyembunyikan sesuatu. Di kamar Asih memarahi Ratih habis-habisan. "Kamu ini bagaimana? Aku menguliakan kamu di luar kota karena aku ingin kamu menyadari kesalahanmu, nak. Dulu ketika aku bekerja di keluarga Prasojo kamu bersikap semena-mena kepada para pelayan karena menganggap ibumu orang kepercayaan Nyonya Prasojo. Sehingga pada akhirnya kamu diusiri karena telah berbuat keterlaluan. Tidakkah kamu dapat belajar dari kesalahan? Apa kamu mau berbuat seperti itu juga di sini?" Saat itu Ratih yang bersikap sombong kepada para pelayan di keluarga Prasojo dan selalu membuat keributan. Pada akhirnya ia dihukum habis-habisan oleh Nyonya Prasojo karena kesal kepadanya. Asih memohon dengan sangat untuk tidak lagi menghukum Ratih dan memintanya untuk membawa Ratih ke luar kota. "Ibu tidak mau tahu, jika kamu ingin tinggal di sini maka berubahlah sifat sombongmu itu. Nyonya Anjani bukanlah orang yang lembut dan dapat kamu tindas. Hargai dia. Dia yang selama ini membantu perekonomian kita. Jika bukan karena uang darinya mungkin saat ini kamu sudah putus kuliah. Jika kamu tidak mau berubah dan terus bersikap sombong dan kasar ibumu ini akan mundur dari pekerjaan ini." Lalu pintu tertutup, Asih pergi meninggalkan kamar. Air mata yang sejak tadi Ratih tahan pada akhirnya tumpah juga. Jika ibunya tahu alasan sesungguhnya ketika dia membuat keributan di keluarga Prasojo, apakah ibunya akan mengerti? Ratih menyembunyikan hal besar itu sendiri. Dadanya selalu sesak dan sakit mengingat kejadian kelam ketika menjadi pelayan di keluarga Prasojo. Tapi ia tak sanggup mengatakan pada ibunya. Bahkan ketika dia bersikap sombong kepada Anjani, ia hanya bermaksud melihat sifat Anjani saja. Jikapun tadi ia diusir langsung dari sini, dia rela. Ia tak menyangka Anjani begitu baik dan masih mau memberikan ia kesempatan. Pagi ini Anjani menyiram bunga di taman bunga yang sudah bermekaran. Abimanyu mendekati Anjani. "Sayang, aku berangkat kerja dulu, mungkin 2-3 hari lagi aku akan mengambil cuti. Tetap fokus dan semangat, Mas." Anjani meletakkan selang air yang ia pegang lalu mendekati Abimanyu. Ia merapikan dasi Abimanyu yang masih terlihat acak-acakan. "Suamiku ini sungguh tampan," puji Anjani. "Istriku lebih cantik dan menawan," jawab Abimanyu lalu seperti biasa ia selalu mencium kening Anjani dengan penuh kasih sayang. Abimanyu menghirup wangi Anjani yang begitu menggoda dan memabukkan. Anjani begitu candu baginya. Pria itu mengelus punggung Anjani secara perlahan. Anjani yang tahu tindak tanduk suaminya langsung mendorong pelan dada Abimanyu. "Hentikan sayang, jika kamu terus seperti itu bisa-bisa kamu libur bekerja."